di ekonomi klasiknya terlebih dahulu. Di ekonomi klasik, teori ekonomi klasik itu sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu apa? Untuk mencapai kemakmuran. Di mana di teori ekonomi klasik itu menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi yang menjadi satu kesatuan, yaitu apa? Itu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, masalah produksi itu adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sementara masalah distribusi adalah permasalahan bagaimana barang hasil produksi, jadi yang telah diproduksi itu berupa produk ataupun jasa sampai ke tangan konsumen yang yang tepat untuk dikonsumsi gitu melalui sebuah yang namanya transaksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi itu adalah benda yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Jadi harus memperhatikan apakah benda tersebut itu bisa memuaskan si konsumen, seperti itu. Kemudian kita lanjut di ekonomi modern. Nah, teori ekonomi modern itu menyebutkan itu ada 2 kunci utama permasalahan ekonomi. Jadi yang pertama itu masalah scarcity atau kelangkaan dan yang kedua masalah choices atau pilihan. Nah, dari kelangkaan dan choices itu kan sebenarnya gini, eh, keinginan manusia itu tidak terbatas, padahal sumber daya yang tersedia itu terbatas atau limit. Nah, sehingga menciptakan yang namanya kelangkaan atau scarcity itu tadi. Nah, di dalam teori ekonomi modern itu menekankan pada 3 masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi dan siapa produsen dan untuk siapa produksi itu. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu apa dan berapa yang diproduksi. Nah, apa dan berapa yang diproduksi? Nah, karena sumber daya terbatas atau yang menyebabkan kelangkaan atau scarcity dan kebutuhan masyarakat itu sangat beragam, atau dalam hal ini bisa disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber dayanya itu limit atau terbatas, maka masyarakat harus memutuskan barang dan jasa apa yang diproduksi. Nah, inilah uh, keputusan atau making decision dari si masyarakat ini yang menciptakan choices atau pilihan. Nah, karena barang kebutuhan yang diproduksi itu tidak dapat diproduksi seluruhnya, maka harus ditentukan berapa jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi. Maka dari itu, ada yang namanya kurva batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier. Nah, kurva production possibility frontier ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi output yang mungkin diproduksi oleh si produsen. Nah, contoh dari kurva PPF atau PPC ya. Jadi ini ada beberapa istilah, ada production possibility frontier atau production possibility curve atau PPC. Coba kita lihat kurvanya seperti ini ya. Nah, coba kita analisis. Nah, ini kan ada butter. Jadi ada quantity of butter produced sama quantity of goods produced. Nah, jadi dalam memproduksi butter, nah ini ada titik A sama titik B ya. Ini batas kemungkinan produksinya yang melengkung ini. Nah, ketika dia itu di titik A dan dia ingin menambah 10 sampai ke titik B, maka dia harus mengorbankan sebesar berapa? Ini ya, minus 5 untuk memproduksi goods. Jadi dia harus mengorbankan 5 goods dalam menambah produksi butter atau mentega gitu. Nah, ketika dia itu ingin menambah lagi sampai ke titik C ke D, jadi menambah lagi sampai ke titik paling optimal, paling banyak di titik butternya, ya C sama D ini, untuk memproduksi lebih banyak butter, maka dia harus mengorbankan berapa? C ke D, yaitu 50 guns. Gitu. Jadi dia akan lebih banyak untuk memproduksi mentega dan mengorbankan lebih banyak juga gunsnya. Gitu. Jadi yang diproduksi gunsnya itu lebih sedikit.
Nah, garis besar dari kurva PPF atau PPC itu seperti itu ya. Simpelnya maksudnya. Nah, dan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana cara memproduksi. Nah, produksi itu hendaknya dilakukan melalui sebuah perencanaan atau planning, di mana perencanaan atau planning ini yang nantinya bertujuan untuk melakukan produksi seefisien mungkin dengan hasil yang optimal. Nah, dalam hal ini si produsen kan memiliki motif ya, di mana motif si produsen itu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan profit atau laba. Nah, masalah yang terkait dengan masalah pokok ini adalah metode produksi, kemudian teknologi produksi yang digunakan, apakah menggunakan padat karya atau padat modal, dan selanjutnya adalah kombinasi faktor produksi. Nah, faktor produksi itu meliputi apa? Ada sumber daya alam atau nature, kemudian ada manusia. Manusia ini sebagai tenaga kerja atau labor, dan modal atau capital. Oke, selanjutnya, siapa produsen dan untuk siapa? Nah, masalah yang terkait dengan masalah pokok ini, di zaman modern siapapun dapat menjadi seorang produsen, baik itu pihak dari pemerintah itu sendiri. Kalau dari pihak pemerintah melalui BUMN gitu kan. Kalau kemudian swasta maupun koperasi. Nah, karena barang hasil produksi itu bermacam-macam atau sangat beragam, maka harus diketahui siapa yang membutuhkan barang tersebut dan kepada siapa barang dan jasa itu akan didistribusikan. Nah, berarti masalah ini turut memperhatikan cara pendistribusian barang dan jasa. Kemudian penyelesaiannya gimana dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi? Nah, yaitu melalui sistem perekonomian. Jadi permasalahan ekonomi modern ini dapat diselesaikan dengan sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian sendiri itu adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi modern dengan menjawab 3 masalah pokok ekonomi modern. Yang sudah kita jelaskan tadi, 3 pokok ekonomi modern tadi apa? Ya ini ya, apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan siapa produsen dan untuk siapa diproduksi. Itulah pembahasan mengenai permasalahan ekonomi. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang masih bingung bisa diulangi lagi di video ini ya.